Angin segar bagi jamaah umroh Indonesia pasca banyaknya pelonggaran dan keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Lantas bagaimana penerapannya khusus untuk peniadaan vaksin meningitis, kemudian bagaimana koordinasi dengan stakeholder lainnya, kita akan tanyakan langsung kepada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin. Selamat pagi, salam sehat Pak Arifin. Selamat pagi, Alhamdulillah, salam sehat juga. Baik, Pak Arifin, apa hasil pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi? Alhamdulillah, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi memberikan angin segar, memberikan kemudahan-kemudahan bagi rakyat Indonesia untuk menunaikan ibadah umroh. Baik, apa saja Pak kemudahan-kemudahannya dari hasil pertemuan itu? Kemudahan-kemudahan yang telah disampaikan antara lain visa umroh yang asalnya berlaku 30 hari menjadi 90 hari dan bisa berkunjung seluruh wilayah di Arab Saudi, tidak hanya Mekah, Madinah, dan Jeddah. Baik, tentunya ini menjadi kabar gembira untuk jamaah umroh di tanah air, tapi selain adanya perpanjangan masa visa, ada juga salah satu syarat ini terkait dengan tidak perlu lagi untuk menyertakan sudah vaksin meningitis dan juga lainnya, syarat kesehatan lainnya. Seperti apa koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Kesehatan? Baik, kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Juga kami melakukan koordinasi dengan DPR berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Saudi bahwa persyaratan-persyaratan kesehatan sudah tidak diperlukan. Tentu kita sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Namun demikian, Kementerian Kesehatan sebagai kementerian yang bertugas untuk melakukan perlindungan kesehatan warga Indonesia juga melakukan analisis. Seperti kemarin kami juga sedang melakukan seminar di Pondok Gede, menghadirkan dari kesehatan, juga menghadirkan dari DPR RI. Ini pelaksanaannya tentu nanti berdasarkan regulasi. Artinya kita tidak bisa melaksanakan umroh langsung mengikuti regulasi Saudi. Perjalanan warga negara Indonesia ke luar negeri tetap perlu menggunakan atau berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia. Karena berkaitan dengan kesehatan, ini menyangkut perlindungan kesehatan warga Indonesia, dampak yang terjadi kalau ada apa-apa juga terhadap kesehatan warga Indonesia. Nah, di sini Kementerian Kesehatan berkewajiban melakukan perlindungan. Nah, saat ini Kementerian Kesehatan terus melakukan kajian, analisis. Kita tunggu nanti regulasi-regulasi yang akan diterbitkan. Terima kasih. Baik, artinya koordinasi saat ini terus dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan Kementerian Kesehatan termasuk salah satunya. Tapi Pak Arifin, untuk kebijakan ini meski memang saat ini masih proses untuk koordinasi dan juga skemanya akan seperti apa, sudah bisa diterapkan nanti per kapan Pak? Penerapannya tentu setelah ada regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Karena bicara kesehatan ini wilayah Kementerian Kesehatan. Kami Kementerian Agama, tugas kami terus melakukan koordinasi. Karena tugas kami adalah koordinator untuk perjalanan umroh ini. Terima kasih. Baik, Pak Arifin, kalau dari sudut pandang Kementerian Agama, apakah masih tetap diperlukan wajib untuk vaksin meningitis, kemudian vaksin COVID-19, syarat-syarat kesehatan lainnya? Baik, jadi sekali lagi kami berada pada posisi tugas fungsi kami melakukan koordinasi dengan berbagai pihak kementerian terkait. Berkaitan dengan kesehatan, tentu kami mempercayakan dan kami tidak boleh ikut campur memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai regulasi yang ada di kesehatan. Kami atau kita menghargai Kementerian Kesehatan untuk membuat kebijakannya. Terima kasih. Baik. Pak Arifin, salah satu juga syaratnya ini tidak ada lagi batasan umur. Apalagi sebelumnya kan ada batasan umur 65 tahun. Ini kan seperti apa dengan dampak terhadap kuotanya, kemudian skemanya kan seperti apa? Ya, kalau berkaitan dengan umur, ini lebih longgar, artinya tentu ibadah umroh ini tidak ada ketentuan batasan umur. Yang penting sehat. Nah, berkaitan dengan kuota,
Saudi tidak memberikan batasan sebanyak-banyaknya. Apalagi Saudi pernah menyatakan visi 2030 setahun itu perlu ada kunjungan 30 juta. Saat ini untuk jamaah umroh baru sekitar setahun itu untuk Indonesia 1 juta, untuk dunia ke sekitar 10 juta. Jadi masih jauh. Artinya kuota tidak dibatasi. Terima kasih. Baik. Jadi apakah nanti akan ada potensi dampak pada perubahan harga, Pak? Nah, tentu masalah harga ini berkaitan dengan paket-paket layanan. Misalnya, sampai saat ini paket kan ada yang paket 9 hari, ada 12 hari. Nah, ketika visa umroh bisa berlaku 3 bulan, tentu boleh paket layanan sampai 1 bulan atau lebih. Namun sampai saat ini paket layanan umroh ya sekitar 12 hari. Jamaah umroh tentu berada di Saudi berdasarkan paket layanan tersebut. Nah, paket layanan ini akan berdampak pada harga umroh. Terima kasih. Baik, Pak Arifin, bisa diinformasikan apakah keleluasaan ini hanya diperuntukkan untuk Indonesia saja atau juga ada beberapa negara lain yang diberikan treatment yang sama? Saudi memberikan keleluasaan kepada seluruh negara-negara Muslim atau negara-negara yang mengirimkan jemaah umrohnya. Jadi tidak hanya Indonesia. Karena sekali lagi Saudi terus meningkatkan kemudahan-kemudahan perjalanan ibadah umroh atau apapun jenis perjalanan berkunjung ke Saudi. Dalam rangka visi 2030, 30 juta setahun berkunjung ke Saudi. Terima Baik. kasih. Pak Arifin, evaluasi dari pelaksanaan umroh di masa pandemi COVID-19 kemarin, apakah bisa jadi bahan untuk perbaikan ke depannya, Pak? Tentu, kita terus menggunakan evaluasi yang sudah terjadi untuk perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan atau penyelenggaraan umroh ini. Baik, apa saja Pak evaluasi-evaluasi yang mungkin bisa menjadi masukan? Antara lain berkaitan dengan kesehatan, waktu itu kita pernah diberikan kesempatan Saudi bisa berangkat umroh setelah ditutup tanggal 27 Februari di akhir 2020 di November kita dipersilakan untuk umroh dengan syarat dipastikan negatif, ada pemeriksaan negatif. Namun waktu itu sempat terjadi kelengahan karena ditemukan sekitar 125 dokumen negatif, tetapi ternyata jemaahnya positif. Nah, berkaitan dengan ini kita melakukan evaluasi, terus kita tingkatkan kepercayaan Saudi kepada kita bahwa kita melaksanakan aturan-aturan sebaik-baiknya. Yang kita berangkatkan, kita pastikan memang benar-benar orang sehat, tidak ada masalah. Ini antara lain berkaitan dengan evaluasi kesehatan. Terima kasih. Pak Arifin, yang menarik sebenarnya adalah karena perpanjangan visa ini dari 30 menjadi 90 hari. Apa alasan latar belakang sebenarnya ini diperpanjang menjadi 90 hari, Pak? Latar belakang sekali lagi, Saudi sedang menuju visi 2030, yaitu memudahkan banyak orang untuk hadir Saudi. Karena Saudi ingin ada 30 juta orang berkunjung setahun di Saudi. Nah, ini ternyata masih jauh dari target. Maka yang dilakukan Saudi adalah kemudahan-kemudahan. Dan orang boleh bertahan lama di Saudi. Tapi sekali lagi, orang berkunjung ke sana kan sesuai dengan paket umroh. Yang ini berdampak pada harga. Jadi tidak bisa, misalnya orang paket umrohnya 12 hari, kemudian dia dengan alasan visa umroh berlaku 3 bulan, dia bertahan sampai 3 bulan. Nah, siapa nanti yang menjamin layanan di sana? Karena sekali lagi, mereka berada di sana juga tentu sesuai dengan paket-paket umroh yang telah disepakati dengan travel umroh. Ya. Baik, Pak Arifin, mungkin bisa ditegaskan sekali lagi kapan kebijakan ini bisa diterapkan dan apa saja yang perlu dipersiapkan para jemaah umroh ini untuk pergi ke Arab Saudi, terutama untuk mereka yang sudah berumur. Baik, kebijakan umroh di Indonesia sekali lagi tidak hanya dari satu kementerian. Berkaitan dengan kesehatan, tentu kita mengikuti kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Kami terus melakukan koordinasi dan mendorong saudara-saudara kami di Kementerian Kesehatan untuk menerbitkan regulasi berkaitan dengan umroh ini. Juga kami saat ini dengan DPR sedang berkoordinasi untuk melakukan evaluasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Nanti ada evaluasi perbaikan.
berkaitan dengan jamaah, kami berpesan, mari saudara-saudara kami umat Islam yang akan menunaikan ibadah umroh, persiapkan diri dengan baik, hati-hati dan pastikan memilih travel dengan prinsip 5 pasti umroh. 5 pasti umroh itu kami biasa singkat dengan berijabah fi umroh. Artinya beri itu berizin, pastikan memilih travel yang berizin. Berizin sebagai PPU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Yang kedua, jadwal. Pastikan travelnya punya jadwal yang jelas. Kalau paket 12 hari, hari pertama sampai 12 pastikan ada jadwalnya yang jelas. Kemudian yang ketiga, penerbangan. Pastikan tiket penerbangan, tiket berangkat, tiket pulang pasti sudah ada. Jangan sampai hanya berangkatnya atau hanya pulangnya. Kemudian berijabah, ada huruf H di akhirnya, hotel. Pastikan hotelnya sudah jelas. Hotel di Mekah, di Madinah, dan seterusnya. Dan terakhir, visa. Pastikan visa sudah jelas. Karena jangan sampai ada masyarakat yang salah memilih sehingga dirugikan atau tertipu oleh travel-travel yang tidak bertanggung jawab karena tidak atau belum siap dengan 5 pasti umroh tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Arifin. warahmatullahi wabarakatuh.